Langit siang itu cerah, terlalu cerah untuk sebuah petaka yang hendak menyelinap di jantung ibu kota. Angin berhembus malas, tak menyadari bahwa udara akan segera disesaki oleh bara yang membakar harga diri sebuah bangsa. Di tengah keramaian sebuah acara sosial yang digelar di lapangan terbuka kawasan Jakarta Timur, suara-suara gaduh mulai terdengar. Awalnya hanyalah tepuk tangan, kemudian teriakan, lalu amarah. Seseorang dari kerumunan, berbaju loreng sipil dengan lambang Ormas GRIB di lengannya, naik ke panggung. Tubuhnya kekar, mulutnya tajam. Di belakangnya, puluhan anggota berdiri dalam formasi longgar, penuh percaya diri seperti sekumpulan serigala mengendus mangsa. Tanpa aba-aba, mikrofon direbut. Kata-kata kasar meluncur deras, membelah udara, menghantam nama besar seorang tokoh tua yang duduk di kursi kehormatan. Jenderal tua, bangkrut kehormatan. Apa yang kau perjuangkan dulu, hanya untuk diludahi rakyat hari ini? Teriak pria itu, matanya menyala oleh dendam yang tak jelas asalnya. Letnan Jenderal Purn H. Widakdo Raharjo, lelaki tua yang kini dipermalukan, hanya menunduk. Rambutnya yang memutih dan tangan gemetar tak mampu menyembunyikan wibawa yang masih tersisa. Ia pernah memimpin operasi di timur, mengevakuasi warga sipil dari zona merah, dan mengibarkan merah putih di medan penuh peluru. Tapi hari ini, kehormatannya dicabik di depan umum, disaksikan lensa ponsel dan mata ribuan orang yang terperangah. Video penghinaan itu tersebar dalam hitungan menit. Di media sosial, ribuan komentar meledak, amarah, simpati, hujatan bercampur jadi satu. Namun di satu tempat, jauh dari hiruk-pikuk digital, sebuah ruang rapat di Mabes TNI mendadak sunyi. Sunyi yang menandai badai. Mayor Jenderal Hadi Sutanto, Wakil Kepala Staf TNI AD, menatap layar laptopnya dengan rahang mengeras. Ia memutar ulang video itu, menatap wajah sang pensiunan jenderal yang dulu adalah mentornya. Di matanya bukan hanya kesedihan, tapi juga rasa bersalah. Harga diri TNI bukan sekadar seragam atau pangkat, ia adalah simbol pengabdian, darah, dan kesetiaan. Dan hari itu, simbol itu diinjak tanpa ampun. Tak bisa dibiarkan, gumamnya lirih. Sementara itu, di markas Kopassus di Cijantung, sebuah panggilan rahasia diterima oleh Komandan Sat 81 Gultor. Siapkan tim inti, tunggu perintah selanjutnya, kata suara di ujung sana. Tak ada penjelasan, hanya tekanan dalam nada bicara yang membuat udara di ruangan mendadak berat. Api telah dinyalakan, dan bangsa ini, yang terlalu lama berharap damai, akan menyaksikan bagaimana kehormatan takkan dibiarkan hancur begitu saja. Sebab di balik tenang wajah para prajurit, tersembunyi sumpah yang tak pernah usang, kehormatan adalah hidup itu sendiri. Dan bila diinjak, hidup pun boleh dipertaruhkan. Di kejauhan, sirene mulai terdengar, bukan suara ambulans, melainkan tanda bahwa roda kekuatan mulai berputar. Senyap itu telah dilukai. Kini, giliran badai yang menjawab. Langkah kaki Letjen Purn Widakdo menggema di lorong rumahnya yang sunyi. Rumah itu sederhana, jauh dari gemerlap pejabat, tapi penuh jejak sejarah. Dinding-dindingnya dihiasi foto-foto hitam putih, dirinya memegang senjata laras panjang di hutan Kalimantan, berdiri di antara prajurit muda yang kini entah di mana. Kini, tubuh itu membungkuk, langkahnya lambat, namun matanya masih menyimpan bara. Di ruang tamu, televisi menyala. Ia tak menontonnya, tapi suara berita bergema keras, insiden penghinaan terhadap purnawirawan TNI memicu gelombang kecaman dari berbagai kalangan. Sejumlah tokoh nasional menuntut tindakan tegas terhadap Ormas GRIB yang diduga telah melecehkan institusi pertahanan negara. Tangan tuanya bergetar saat ia mengambil cangkir teh. Tapi bukan karena takut. Ada luka dalam diamnya, bukan luka fisik, tapi semacam rasa kehilangan. Yang menganga, bukan pada harga diri pribadi, tapi pada kehormatan yang pernah ia jaga seperti nyawa sendiri. Seorang perempuan parubaya masuk pelan-pelan, anak perempuannya, Raras. Ia duduk di samping sang ayah, menggenggam tangan keriput itu dengan lembut. Ayah, kenapa mereka begitu kejam? Widakdo tak langsung menjawab. Ia menatap keluar jendela, memandangi pohon jati yang pernah ia tanam seusai pensiun. Pohon itu tumbuh kokoh, tapi hari ini seolah ikut membungkuk. Suaranya baru terdengar beberapa saat kemudian, pelan, namun menusuk.
Mereka bukan kejam, mereka lupa bahwa negeri ini berdiri bukan hanya oleh para penguasa dan pedagang, tapi oleh darah mereka yang diam, bertempur tanpa pamrih, dan pulang tanpa nama. Raras menahan tangis. Ia tahu betapa ayahnya mencintai tanah ini. Betapa setiap tempaan di tubuhnya adalah demi merah putih. Tapi kini, yang ia terima adalah caci, bukan terima kasih. Di tempat lain, di markas besar TNI, para jenderal duduk di sekeliling meja bundar yang penuh dengan berkas, foto, dan potongan berita. Panglima TNI, Jenderal Besar Budi Aryawan, berdiri tegak di ujung ruangan. Wajahnya kaku, matanya tajam. Ia bukan hanya sedang memimpin rapat, ia tengah menimbang nyawa dan kehormatan dalam satu tarikan napas. Ini bukan sekadar kasus ormas brutal. Ini penghinaan terbuka terhadap semua prajurit yang pernah berdiri di medan perang demi bendera ini, katanya pelan, tapi penuh daya ledak. Salah satu jenderal muda mengangkat tangan. Kami siap melakukan langkah pengamanan terhadap tokoh-tokoh purnawirawan. Tapi bagaimana dengan GRIB? Budi menatapnya tajam. Kita bukan preman. Kita tak membalas dengan amarah. Tapi mereka harus tahu, bahwa diamnya tentara bukan tanda takut. Itu tanda bahwa kita sedang memberi mereka waktu untuk berpikir. Dan waktu itu, sudah habis. Detik itu juga, sinyal rahasia dikirim. Sat 81 Gultor, unit elit pembebasan sandera dan operasi khusus, diperintahkan siaga penuh. Komandan Satuan, Kolonel In. Wahyu Prasetyo, membaca pesan singkat di layar satelit militer. Lebih besar dari, target, GRIB. Misi, pemulihan martabat. Status, rahasia negara. Ia memandangi anak buahnya, pria-pria yang tak pernah terlihat di layar berita, namun selalu ada di garis depan ketika negara hampir runtuh. Tanpa suara, ia mengangkat tangannya. Salam sunyi pun dibalas serempak. Hari itu, bukan amarah yang disiapkan, tapi ketegasan. Sebab tentara tidak bergerak untuk membalas dendam, mereka bergerak karena ada kehormatan yang harus dijemput, bahkan jika itu artinya menantang gelap sekalipun. Dan malam pun mulai turun, menutupi kota dengan selimut dingin. Di balik gelap itu, roda kehormatan berputar, perlahan tapi pasti. Karena bagi mereka yang berseragam, terlepas dari usia, pangkat, atau masa aktif, kehormatan bukan sekadar kata. Ia adalah hidup dan mati. Langit Jakarta masih kelabu ketika suara helikopter militer memecah cakrawala dini hari. Di balik jendela gelap markas rahasia di kawasan Cilangkap, pintu besi terbuka otomatis, menyambut satu persatu kendaraan tak bertanda. Para penumpangnya turun tanpa suara. Mereka bukan politisi, bukan pejabat publik, mereka adalah para bayangan yang tak dikenal rakyat, namun selalu berdiri saat negeri ini terancam. Di ruang dalam, cahaya lampu redup menyorot meja oval berlapis baja. 10 kursi diduduki 10 pria berseragam lengkap, wajah mereka seperti ukiran batu, tak ada senyum, tak ada tanya. Di tengah, berdiri Panglima TNI Jenderal Budi Aryawan, membawa sebuah map hitam yang dikunci dengan pengaman sidik jari. Ia membuka map itu perlahan, memperlihatkan lembar demi lembar informasi intelijen. Foto-foto markas GRIB, struktur internal mereka, senjata ilegal yang dimiliki, hingga data transaksi gelap. Lembar terakhir menampilkan potret buram. Pemimpin ormas tersebut, Gilang Arwana, mantan napi yang kini mengklaim dirinya pengawal ideologi bangsa. Ini bukan organisasi massa, suara Panglima terdengar tegas, nyaris seperti hantaman palu. Ini sindikat premanisme berkedok nasionalisme. Mereka menodai kehormatan negara, dan lebih dari itu, mereka sedang menguji kesabaran kita. Brigjen Iwan Siregar, perwira senior dari Kopassus, membuka suara. Operasi terbuka akan memancing kegaduhan politik. Tapi operasi senyap bisa jadi terlalu halus untuk pesan sebesar ini. Kolonel Wahyu Prasetyo mengangguk. Izinkan saya mengajukan satu pendekatan, operasi Bayang Garuda. Penyergapan terukur, minim korban, eksekusi cepat, dan yang terpenting, pesan kehormatan dikirim, bukan dibisikkan. Seluruh ruangan hening, bahkan detak jam di dinding terdengar seperti bom waktu. Lalu, Panglima menutup map itu perlahan. Kita tidak sedang mempertahankan nama pribadi. Ini tentang wajah TNI di mata rakyat. Kalau hari ini kita membiarkan kehormatan diinjak, besok mereka akan menyiram keringat para prajurit dengan caci maki. Ia menatap semua mata di ruangan itu. Bayang Garuda disetujui.
Target, Markas Pusat GRIB, Jakarta Timur. Waktu eksekusi, dalam 72 jam. Kodal tertinggi, di tangan saya langsung. Tak satu pun keberatan, tak ada diskusi lebih lanjut. Hanya sebuah kesepakatan sunyi yang dibentuk oleh hati yang telah lama ditempa disiplin dan rasa hormat. Di luar ruangan, Kolonel Wahyu berjalan menuju ruang taktis. Di sana, 12 prajurit terbaiknya telah berkumpul. Mereka berdiri dalam diam, mata mereka menatapnya seolah menunggu aba-aba dari takdir. Wahyu membuka proyektor, menampilkan denah bangunan markas GRIB, jalur masuk, posisi senjata, dan lokasi pemimpin ormas. Ini bukan perang, katanya perlahan, ini pemulihan. Kita bukan algojo, kita penjaga garis merah. Dan malam penentuan, sudah dekat. Salah satu prajurit, Serka Andra, mengepalkan tangan. Wajahnya muda, namun matanya menyimpan nyala dendam yang tenang, dendam atas apa yang dilakukan GRIB kepada sosok yang dulu mengajarkannya makna keberanian, Letjen Widakdo. Dengan izin, Komandan, katanya, jika hari itu mereka bisa menginjak kehormatan kita di depan umum, biarlah malam ini kita kembalikan kehormatan itu tanpa suara. Tapi dengan ketegasan yang tak bisa mereka lupakan. Dan malam pun terus berjalan. Di balik jendela markas, bulan tampak utuh, seolah ikut menyaksikan sekumpulan bayangan yang diam-diam bersiap. Bukan untuk perang, tapi untuk memperbaiki luka yang tak terlihat darah, hanya menyisakan rasa perih di dasar jiwa sebuah bangsa. Di ruang bawah tanah markas Kopassus, suara mesin dingin bergema di antara kabel dan layar yang berkedip. Di tempat inilah operasi dimulai, bukan dari laras senjata, melainkan dari informasi yang tak kasat mata. Intelijen bukan sekadar mata-mata, mereka adalah pemburu dalam kegelapan, menebar perangkap sebelum peluru dilepaskan. Mayor Intel Haris Maulana, pria berkacamata dengan wajah tenang bak cermin air, duduk di depan 3 monitor. Jemarinya menari di atas keyboard, membuka jaringan komunikasi yang disadap, laporan keuangan mencurigakan, hingga koordinat pergerakan GRIB dalam 3 minggu terakhir. Ia bukan prajurit yang memegang senjata, tapi dari tangannya, seluruh misi bisa hidup atau mati. Lokasi markas utama di Jatinegara ternyata bukan satu-satunya simpul kekuatan mereka, katanya kepada Kolonel Wahyu melalui sambungan terenkripsi. Mereka punya 2 titik cadangan, satu di Cibubur, satu lagi di dalam gudang bekas pabrik pupuk milik anak buah Gilang. Senjata, tanya Wahyu singkat, lebih dari dugaan. Senapan serbu M4, beberapa granat rakitan, dan ini yang gawat, mereka punya senapan runduk. Diduga akan dipakai sebagai simbol dominasi kalau terjadi serangan balasan. Wahyu terdiam sesaat. Ancaman ini bukan lagi sekadar soal mulut besar yang menghina tentara. Ini adalah struktur bersenjata yang tumbuh di bawah hidung negara. Dan yang lebih mengerikan, mereka merasa tak tersentuh. Tak lama kemudian, sebuah pesan muncul di layar Haris, hasil sadapan terhadap komunikasi Gilang dengan seorang tokoh politik. Lebih besar dari, jangan takut. Tentara itu cuma gertak sambal. Lagian, siapa yang berani sentuh kita? Yang penting kita jaga suara akar rumput. Kalimat itu cukup untuk menyalakan bara di dada setiap prajurit yang membaca. Mereka tidak takut pada GRIB. Tapi mereka tidak bisa membiarkan arogansi seperti ini terus tumbuh, memupuk benih kehancuran dalam diam. Sementara itu, di ruangan lain, Letkol Guntur, pakar strategi dan psikolog militer, menganalisis pola pikir Gilang Arwana. Dalam serangkaian catatan dan video, ia menyimpulkan satu hal, pria itu bukan hanya provokator. Ia adalah pembentuk kultus, pemimpin ormas yang memperdagangkan nasionalisme murahan demi kekuasaan dan kekacauan. Dia ingin diperlakukan sebagai musuh negara, supaya bisa martir, ujar Guntur dalam briefing kepada tim elit. Tugas kita adalah menolak permainan itu. Kita tidak menghancurkan tubuhnya, kita menghancurkan citra palsunya. Rencana pun disusun ulang. Serangan fisik tidak boleh jadi headline. Penyergapan harus terjadi tanpa tembakan pertama. Yang utama, tangkap hidup-hidup Gilang, rampas dokumen, rekam bukti, dan lumpuhkan jaringan komunikasi mereka sebelum kabar operasi menyebar. Sementara itu, di luar markas, Serka Andra menyendiri di bawah langit malam. Di tangannya, foto tua Letjen Widakdo saat masih aktif, terselip catatan tangan di baliknya. Lebih besar dari, prajurit sejati tidak menuntut dihormati. Tapi ia akan berdiri saat kehormatan diinjak.
Andra menggenggam foto itu erat. Ini bukan tentang dirinya, bukan tentang balas dendam. Ini tentang garis tak kasat mata yang memisahkan bangsa dari kekacauan. Dan jika tak ada yang berdiri menjaganya, maka siapa lagi? Dini hari itu, seluruh anggota SAT-81 diberi pesan yang hanya terdiri dari dua kata, waktu tiba. Dan dalam senyap yang membeku, Jakarta bersiap menyaksikan drama besar yang tak akan tayang di layar kaca, tapi akan tercatat dalam jejak langkah prajurit, yang memilih bergerak dalam bayang, demi cahaya yang tak boleh padam. Pukul 2.14 waktu Indonesia Barat. Udara Jakarta terasa berat, seperti menahan napas sebelum ledakan. Di sepanjang jalanan sunyi menuju Jatinegara, 6 kendaraan taktis bergerak senyap, lampu dimatikan, komunikasi dilakukan lewat kode jari dan isyarat mata. Tak satu pun suara dilepas, bahkan deru mesin pun terasa seperti bisikan maut. Inilah saat yang tak pernah diminta, tapi telah lama disiapkan. Di dalam salah satu kendaraan, Kolonel Wahyu memandangi arloji digital di pergelangan tangan. Jarumnya berpendar merah. Setiap detik yang berlalu adalah selangkah lebih dekat pada sejarah. Ia menatap ke arah prajurit-prajuritnya, lalu memberikan anggukan perlahan. Tak perlu kata-kata, semua sudah tahu, malam ini bukan tentang kemenangan, tapi tentang pesan. Markas GRIB yang dulunya pabrik rokok tua, kini berdiri seperti benteng angkuh. Di puncaknya berkibar bendera merah putih yang lusuh, digantikan dengan spanduk besar bertuliskan, penjaga kedaulatan rakyat. Ironis, tempat yang mengaku sebagai penjaga, namun menusuk punggung negeri yang memberinya napas. Pukul 2.18. Drone intai diam-diam melayang di atas bangunan, mentransmisikan gambar real-time ke layar di ruang taktis. Dua penjaga bersenjata berdiri di depan pintu besi, sambil merokok dan tertawa kecil, tak menyadari bahwa mereka tengah berdiri di atas garis tipis antara hidup dan penghakiman. Kolonel Wahyu menekan tombol di radio, langkah 1. Mulai. Dalam hitungan detik, 2 peluru bius melesat sunyi dari senapan. Runduk jarak jauh. Kedua penjaga tumbang sebelum sempat bereaksi. Tim infiltrasi segera menyusup dari 3 sisi, mendobrak pintu dengan senyap yang nyaris gaib. Tembok demi tembok dibersihkan, ruangan demi ruangan dikuasai. Tidak ada ledakan, tidak ada teriakan, hanya langkah cepat, aba-aba singkat, dan tubuh-tubuh yang dilumpuhkan dengan presisi klinis. Di lantai 3, lampu menyala. Gilang Arwana terbangun dari tidurnya oleh suara pintu yang dibuka paksa. Ia sempat meraih pistol di laci, tapi terlambat. Sebuah tangan menghantam lengannya, senjata itu terlempar. 2 prajurit membekuk tubuhnya ke lantai. Ia mengumpat, menjerit, berusaha menantang. Siapa kalian? Berani-beraninya kalian masuk ke wilayah rakyat. Kolonel Wahyu muncul di ambang pintu. Wajahnya dingin, matanya menusuk seperti belati. Ia tidak berkata apapun. Ia hanya mengeluarkan dokumen dari saku dada, berisi surat perintah resmi dari Panglima TNI, lengkap dengan cap negara. Negara sudah cukup bersabar, suaranya akhirnya terdengar, pelan, namun berat seperti palu. Gilang tertawa mengejek. Kalian pikir rakyat akan diam saat kalian menangkap aku? Aku adalah suara jalanan. Namun sebelum ia sempat melanjutkan, seorang prajurit memutar layar tablet ke arahnya, menampilkan siaran langsung dari drone, markasnya dikepung, satu persatu anak buahnya disergap tanpa perlawanan. Tak ada perlawanan, tak ada pergerakan. Kau bukan suara jalanan, Kolonel Wahyu mendekat, suaranya berubah tajam, kau hanya gema kebencian yang tak pernah punya akar. Malam itu, Gilang Arwana ditangkap hidup-hidup. Tidak ada darah tertumpah, tidak ada nyawa melayang, tapi sesuatu yang lebih besar telah ditumbangkan, kesombongan, kepalsuan, dan upaya membajak kehormatan demi ambisi pribadi. Saat fajar mulai merayap di langit timur, kendaraan taktis meninggalkan lokasi. Tak ada sorotan media, tak ada kembang api, hanya debu jalanan yang berterbangan di belakang mereka, dan jejak sepatu yang akan segera terhapus pagi. Namun bagi mereka yang tahu apa yang terjadi malam itu, satu hal menjadi jelas. Bangsa ini mungkin diam, tapi bukan tuli. Tentara mungkin bersabar, tapi bukan buta. Dan ketika garis terakhir diinjak, kehormatan akan bangkit dalam diam yang menggetarkan. Pagi itu, Jakarta tetap bergerak. Lalu lintas padat, klakson bersahutan, dan masyarakat beraktivitas seperti biasa. Tak seorang pun menyadari bahwa semalam telah terjadi operasi militer paling presisi sejak reformasi.
Tak ada headline, tak ada breaking news. Semua berlangsung senyap, nyaris seperti tak pernah ada. Namun, gaung dari malam itu mulai merayap, bukan dari media massa, melainkan dari bisik-bisik para saksi. Sopir truk pengantar rokok yang melihat iring-iringan kendaraan hitam tanpa plat. Seorang penjaga warung yang mendengar derap sepatu berlari dan suara pintu besi didobrak. Semua cerita bertebaran, tak lengkap, tak seragam, tapi menyisakan satu benang merah, sesuatu yang besar telah terjadi, dan dilakukan oleh mereka yang tak ingin disebut. Di dalam sel tahanan militer, Gilang Arwana duduk membisu. Kedua tangannya diborgol, wajahnya membengkak bukan karena luka, tapi karena benturan dengan realitas. Ia bukan lagi komandan rakyat, melainkan tahanan negara. Namun yang membuatnya benar-benar lumpuh bukan jeruji, melainkan rekaman CCTV yang kini menjadi bukti kejahatan, intimidasi warga, penyelundupan senjata, pencucian uang. Bahkan suaramu sendiri yang kini akan membunuhmu, ucap Mayor Haris sambil meletakkan berkas di atas meja interogasi. Kau terlalu keras berteriak, kini gema itu kembali padamu. Gilang tertawa kecil, getir. Kalian pikir aku habis? Tunggu saja, rakyat itu mudah dibakar. Kau lihat saja nanti. Mayor Haris menatapnya lama, lalu berdiri perlahan. Kami tidak butuh rakyat yang dibakar. Kami menjaga mereka agar tak terbakar. Di sisi lain kota, Letjen Purn Widakdo duduk di beranda rumahnya, menatap langit pagi. Tangannya menggenggam secangkir teh, matanya menerawang jauh. Ia tak perlu diberitahu apa yang terjadi. Insting prajuritnya, yang dibentuk selama puluhan tahun, sudah cukup untuk membaca angin. Ia tahu, anak-anak bangsa telah berdiri untuknya, bukan sebagai pribadi, tetapi sebagai lambang kehormatan yang pernah diinjak. Suara sepatu mendekat. Serka Andra datang membawa bingkisan kecil. Ia berdiri tegak, memberi hormat, lalu menyodorkan sebuah map berwarna hitam. Operasi selesai, Jenderal, sesuai kehendak, tanpa gemuruh. Widakdo membuka map itu perlahan. Di dalamnya, hanya ada satu foto, Gilang, di borgol, dikelilingi oleh prajurit yang berdiri tanpa senyum. Ia menutup map itu kembali. Senyum tipis menyelinap di sudut bibirnya, bukan karena puas, tetapi karena luka lama yang mulai sembuh dengan cara yang terhormat. Terima kasih, Nak. Tapi ingat, kita bukan menuntut balas, kita menuntut batas. Andra mengangguk. Kami tidak pernah ingin menang, Jenderal. Kami hanya tak bisa diam saat kehormatan diinjak. Dan di ruang-ruang tertutup tempat para jenderal berdiskusi, keputusan baru dilahirkan. Bukan operasi, bukan serangan, tetapi satu kebijakan, semua ormas berbasis kekuatan militer sipil akan diawasi ulang. Negara tidak boleh lagi lengah. Malam penyergapan mungkin telah selesai, tapi pesan yang dikandungnya terus membesar. Bukan hanya untuk GRIB, tapi untuk semua yang mulai bermain api di bawah bendera merah putih, bahwa ada garis yang tidak boleh disentuh, dan jika disentuh, maka mereka yang menjaga garis itu akan bangkit, bukan dengan teriakan, tapi dengan keheningan yang menggetarkan. Sebab kehormatan bukan milik perorangan. Ia milik bangsa, dan bangsa ini tidak akan diam bila harga dirinya diinjak. Senja jatuh pelan di atas kota. Langit Jakarta berwarna jingga kemerahan, seolah semesta pun tengah merenung. Di balik hiruk-pikuk harian, bayang-bayang malam penangkapan masih membekas di benak mereka yang menyaksikannya. Tidak tampak luka terbuka, tapi jiwa bangsa menyimpan goresan dalam yang tak mudah sembuh. Di ruang sidang militer tertutup, Gilang Arwana duduk di kursi terdakwa. Wajahnya kini tampak pucat, tidak karena takut, melainkan karena sepi. Semua orang yang dulu meneriakkan namanya sebagai pembela rakyat, kini diam, menonton dari kejauhan. Tak ada orasi, tak ada barisan massa. Yang ada hanyalah pengacara yang dibayarnya mahal, dan saksi-saksi yang sebelumnya mengikutinya dengan fanatik, kini bersaksi memberatkan. Rekaman interogasi, bukti transaksi senjata ilegal, dan dokumentasi pemerasan terhadap pengusaha kecil diputar satu per satu. Suara Gilang sendiri terdengar menggelegar dalam rekaman, penuh kebencian, penuh ambisi. Tapi kini, suara itu seperti arwah yang mengutuk tuannya sendiri. Di sisi lain, Kolonel Wahyu berdiri di belakang kaca satu arah. Ia menatap jalannya persidangan tanpa ekspresi. Di sampingnya, Mayor Haris berdiri diam. Keduanya tak bersorak, tak tersenyum. Bagi mereka, kemenangan bukan ketika musuh dijatuhkan.
Tapi ketika negara pulih, walau perlahan, kita menang, Kolonel, tanya Haris lirih. Wahyu menatap ke depan, lalu menjawab dengan suara pelan, kita baru mulai menyembuhkan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Magelang, Letjen Purn Widakdo duduk bersama anak-anak muda di serambi musola. Ia tidak berbicara sebagai jenderal, tetapi sebagai seorang bapak bangsa yang pernah merasakan getirnya konflik dan nyaris hilang dihormati bangsanya sendiri. Saat kehormatan diinjak, kita jangan langsung marah. Tapi kita juga tidak boleh diam, katanya. Kemarahan tanpa arah membuat kita sama rendahnya dengan mereka. Tapi diam yang keliru, akan membunuh masa depan negeri ini. Seorang santri muda mengangkat tangan, bertanya dengan polos, berarti tentara kemarin benar, Pak? Widakdo menatap matanya, lama, dalam. Yang benar adalah mereka yang bertindak bukan untuk nama, tapi untuk menjaga nama baik negeri ini. Beberapa hari kemudian, Presiden memanggil Panglima TNI dan sejumlah tokoh masyarakat dalam rapat terbatas. Tidak ada media, tidak ada foto yang dibagikan. Tapi isi rapat itu akan membentuk arah bangsa, peninjauan ulang terhadap ormas berbasis paramiliter, penguatan sistem intelijen dalam negeri, dan peningkatan pendidikan kebangsaan untuk generasi muda. Namun di balik semua keputusan itu, satu kenyataan menggantung seperti kabut, luka sosial telah tercipta. Kepercayaan rakyat pada simbol negara sempat terguncang. Dan tugas terberat bukanlah menyerbu markas musuh, melainkan memulihkan hati bangsa sendiri. Malam itu, di Barak Kopassus, Serka Andra menatap langit dari atas menara jaga. Di tangannya, surat dari keluarganya, singkat tapi menyentuh. Lebih besar dari, bangga padamu, tapi jangan lupakan bahwa tugasmu bukan membalas, tapi menjaga. Ia menarik napas panjang, lalu memandang jauh ke horizon. Ia tahu, di luar sana masih banyak yang ingin merobek-robek kepercayaan pada negara, pada tentara, pada kehormatan. Tapi ia juga tahu, selama masih ada yang diam-diam berdiri di batas terakhir, maka bangsa ini tidak akan roboh. Sebab ada luka, yang hanya bisa disembuhkan oleh mereka yang memilih diam, tapi bertindak. Dan malam itu, Indonesia kembali bernafas. Masih pelan, masih rapuh, tapi tak lagi dibungkam. Hanya seminggu berselang sejak sidang militer pertama digelar, namun gelombang liar telah mengalir deras ke ruang-ruang digital. Di media sosial, potongan-potongan video rekayasa mulai bertebaran, Gilang Arwana yang digambarkan sebagai korban ketidakadilan, narasi kelam tentang militer yang membungkam suara rakyat, dan tagar-tagar provokatif yang naik trending dengan cepat. Beberapa aktivis bayangan mulai bergerak. Mereka memanfaatkan kebingungan masyarakat untuk menabur api, bukan dengan senjata, tapi dengan keraguan. Pesan-pesan berantai muncul di grup WhatsApp keluarga, obrolan warung kopi berubah hangat, dan televisi mulai mengundang pengamat yang entah dari mana asalnya, bicara dengan lantang namun tanpa fakta. Kondisi perlahan genting. Di Mabes TNI, ruang rapat darurat kembali menyala. Peta digital menampilkan titik-titik rawan di seluruh Indonesia, bukan titik konflik fisik, melainkan titik keretakan psikologis. Panglima besar berdiri, matanya menyapu seluruh ruangan. Kita tidak sedang berhadapan dengan senapan, tapi dengan narasi, dan narasi bisa lebih mematikan dari peluru. Kolonel Wahyu duduk tenang. Ia paham benar, tugas belum selesai. Justru kini yang paling berbahaya sedang dimulai. Sebab musuh terbesarnya bukan lagi Gilang Arwana, melainkan bayangan dirinya yang sengaja dibesarkan, disucikan, dan dijual kembali kepada rakyat yang mudah lupa akan luka. Sementara itu, di tengah kota, aksi demonstrasi mendadak muncul. Massa kecil berkumpul membawa poster bergambar wajah Gilang, dihias mahkota duri dan bendera merah putih. Mereka berteriak, menuduh negara sebagai tiran. Beberapa oknum menyusup, mengadu domba, mencoba mengubah demo damai menjadi rusuh. Tepat di tengah kerumunan, seorang pria tua berdiri, tak bersorban, tak berjaket loreng. Hanya mengenakan peci hitam dan kain sarung. Letjen Purn Widakdo. Ia naik ke atas kotak bekas galon, mengangkat tangan, dan mulai berbicara. Suaranya tidak keras, tapi menggema jauh. Siapa yang kalian bela? Orang yang menyebar kebencian, yang menjual nama rakyat untuk kekuasaan. Kerumunan terdiam. Kamera-kamera mulai merekam. Saya dihina olehnya, dicaci, tapi saya tidak memerintahkan balas dendam. Saya hanya menuntut kejujuran. Jangan biarkan luka kalian diperdagangkan.
Seorang pemuda mencoba membantah, tapi dia dipenjara karena membela rakyat. Widakdo menatapnya lama. Kalau membela berarti merampok, mengancam, dan menginjak lambang negara, maka kita sedang menuju zaman gelap. Dan saya bersumpah, tidak akan tinggal diam saat itu terjadi. Suasana hening. Seorang ibu menangis pelan. Beberapa pemuda menunduk. Kamera-kamera mati. Tak ada sensasi yang bisa dijual malam itu, hanya kebenaran yang terlalu sunyi untuk dibentak. Di ruang barak malam itu, Serka Andra membuka pesan baru dari pusat komando. Lebih besar dari operasi dilanjutkan. Target, pelacak sumber hoaks. Penindakan non-kekerasan. Jaga etika, jaga kehormatan. Ia menatap layar, lalu menyalakan radio internal. Waktu kita bertempur bukan dengan senjata, tapi dengan kebenaran. Dan kebenaran harus dilindungi, meski tanpa sorotan. Babak ini bukan sekadar soal menang atau kalah. Ini soal menjaga bangsa dari pecah oleh kata-kata beracun. Tentara tidak boleh menyerang pikiran. Tapi ia wajib berdiri di antara rakyat dan kebohongan, sebagai tembok terakhir. Dan malam itu, ketika langit kembali gelap, satu hal terasa pasti. Perang telah bergeser, tapi prinsip tak boleh berubah. Negara bisa diserang dari luar, tapi bisa runtuh dari dalam, jika kebenaran dibiarkan mati. Langit pagi Jakarta kelabu, awan menggantung berat, seakan menahan tangis yang tertunda. Gedung-gedung tinggi berdiri kaku, memantulkan cahaya yang suram dari mentari yang enggan menampakkan diri. Di lorong-lorong kekuasaan, berita telah sampai pengadilan militer menjatuhkan vonis tegas kepada Gilang Arwana, 20 tahun penjara, pencabutan hak politik, serta penyitaan seluruh aset hasil pemerasan dan penyelundupan. Tidak ada sorak-sorai. Tidak ada pesta kemenangan, yang ada hanya kelegaan diam-diam, seperti napas panjang setelah tenggelam terlalu lama. Di barak Kopassus, Serka Andra duduk sendirian di ruang istirahat. Televisi menyala, menayangkan berita resmi yang disampaikan oleh juru bicara militer. Tidak ada detail operasi, hanya pernyataan singkat, TNI tetap setia menjaga kehormatan bangsa. Namun Andra tahu, di balik kalimat diplomatik itu ada darah, keringat, dan konflik batin yang tak terlihat. Ia menunduk, menggenggam secarik surat dari ibunya. Tulisan tangan itu gemetar tapi penuh keyakinan. Lebih besar dari, "Nak, aku tak ingin anakku jadi pahlawan. Aku hanya ingin kau pulang dalam damai. Tapi kalau negara ini harus diselamatkan dalam senyap, maka diamlah, dan lakukan yang benar." Air matanya jatuh tanpa suara. Ia bukan menangis karena rasa bersalah, bukan pula karena bangga. Tapi karena menyadari satu hal, menjadi penjaga kebenaran bukan hanya tentang berani menghadapi peluru, tapi berani menanggung kesepian. Sementara itu, Letjen Purn Widakdo berdiri di depan pusara kosong. Batu nisan itu tak punya nama. Hanya satu kalimat terukir, untuk kehormatan yang tak dikenal, tapi tak pernah mati. Di belakangnya, beberapa prajurit muda berdiri diam. Mereka datang bukan sebagai pasukan. Mereka datang sebagai saksi, bahwa sejarah baru saja ditulis tanpa tinta, tanpa lembaran buku. Tapi akan hidup dalam bisikan, dalam rasa hormat, dan dalam cara mereka melangkah di masa depan. Widakdo menarik napas panjang. Jangan pernah berpikir bahwa kita menang. Sebab musuh kita bukan hanya satu orang, tapi kebusukan yang bisa lahir kapan saja. Seorang perwira muda mendekat, bertanya pelan, "Kalau begitu, kita harus berperang terus?" Widakdo menatapnya tajam. "Tidak, Nak, kita harus berjaga terus. Sebab kehormatan itu tidak dibangun sekali, tapi dipertahankan setiap hari." Di ruang kerja Presiden, laporan terakhir diserahkan oleh Panglima TNI. Diam-diam, kepala negara membuka lembar demi lembar. Tak ada satupun kata dipotong. Semua kejadian tercatat apa adanya, apa yang dilakukan pasukan, apa yang diucapkan Gilang, siapa yang diam, dan siapa yang bersuara. Setelah membacanya, Presiden meletakkan map itu, lalu berkata lirih, "Kita tidak akan mengiklankan ini." Panglima mengangguk. "Kita tak butuh pengakuan. Kita hanya ingin bangsa ini tetap berdiri tegak." Presiden menatap keluar jendela. "Kalau begitu, kita sudah menang. Tapi kita jangan pernah merasa selesai." Dan di berbagai pelosok negeri, satu demi satu, ormas yang sempat tumbuh liar mulai dibubarkan. Bukan karena kekuatan senjata, tapi karena rakyat mulai sadar, bahwa keberanian sejati bukan diukur dari seberapa keras seseorang berteriak, tapi dari seberapa senyap seseorang menjaga.
Cerita ini tidak berakhir dengan bendera dikibarkan. Tidak pula dengan parade atau medali. Ia berakhir dalam diam, dalam peluh yang jatuh di tanah Ibu Pertiwi. Dalam bisu yang justru bersuara paling lantang. Negeri ini boleh gaduh, tapi kehormatannya tak akan pernah hilang. Selama masih ada yang memilih berdiri. Meski dalam bayang-bayang.